Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah syarat mengikuti seleksi P3K di Kemenag. Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu, P3K merupakan singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang nantinya akan mengisi kekosongan yang ada di daerah meliputi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tunggal. Berikut rincian besaran gaji P3K telah diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden PP nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Untuk gaji P3K golongan 1 sekitar Rp1.790.000 sampai Rp2.686.000, dan untuk gaji P3K golongan 2 sekitar Rp1.900.000 sampai Rp2.800.000. Gaji P3K golongan 3 Rp2.000.000 sampai Rp2.900.000, dan gaji P3K golongan 4 Rp2.100.000 sampai Rp3.000.000. Gaji P3K golongan 5 Rp2.300.000 sampai Rp3.800.000. Dan pada tahun ini sudah banyak yang sudah lolos dan lulus seleksi P3K, ujar Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek pada konferensi persnya, mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada 1.703.329 guru-guru honorer yang sekarang sudah mendapatkan formasi dan akan diangkat menjadi P3K. Saat ini, Presiden melalui Peraturan Presiden nomor 129 tahun 2018 telah menganggarkan dana untuk penerimaan CPNS dan P3K melalui rincian anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2019 dengan jumlah sebesar Rp492.555 triliun, dengan lampiran anggaran untuk pendidikan yang lebih besar dengan menyetarakan gaji P3K dengan gaji PNS. Adapun anggaran pendidikan dan lain-lainnya sebagai berikut ini. Kementerian Agama memegang atau Kemenag memegang urutan yang pertama, yaitu sebesar Rp51.896 triliun. Urutan kedua yaitu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemristek Dikti Rp40.210 triliun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Rp35.993 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR sekitar Rp6.566 triliun. Kementerian Perhubungan Kemenhub yaitu sekitar Rp3.559 triliun. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker yaitu sekitar Rp2.950 triliun. Kementerian Keuangan atau Kemenku Rp2.711 triliun. Kementerian Perindustrian yaitu sekitar Rp2.323 triliun. Data ini diambil dari sumber dari Bingkai Berita. Dan serasa tidak adil dan tidak sesuai dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana dalam mekanisme penerimaan P3K tahun ini yang bisa mendaftar untuk P3K guru hanyalah guru yang terdaftar dalam sistem Dapodik atau yang berwiyata atau yang mengajar di naungan
Kementerian Pendidikan. Sedangkan dalam Kemenak tidak memiliki sistem dapodik, melainkan simpatika. Padahal tugasnya sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kenapa sampai saat ini Kemenak belum membuka formasi P3K? Ini yang menjadi tanda tanya besar. Apa boleh buat bagi guru yang mengajar dalam naungan Kemenak hanya bisa menonton dan ikut senang karena teman-temannya bisa beryuforia dengan kelulusannya dalam seleksi P3K guru. Sebagai teman yang baik, ikut merasa senang kalau teman-temannya merasa senang karena bisa lulus dan diterima P3K. Akan tetapi dalam hati aslinya rasanya sedih dan pengen menangis. Mohon tenang dan harap bersabar sesuai moto dalam Kemenak, yaitu ikhlas beramal. Pada tahun ini Kemenak akan membuka lowongan P3K dengan syarat yang kemungkinan hampir sama dengan Dignas, yaitu harus S1 dan kemungkinan terdata dalam simpatika. Dan adapun syarat pertama dan utamanya adalah jika Kemenak sudah membuka formasi lowongan P3K. Dan akan tetapi sampai saat ini Kemenak belum sama sekali membuat keputusan untuk membuka formasi P3K tersebut. Entah sampai kapan kita bisa menunggu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.